Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengar juga lewat mimbar-mimbar pelayanan gereja yang selalu mengingatkan kita bahwa kita hidup sebetulnya sedang di dalam sebuah peperangan rohani. Dan itu pun dicatat pula di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-11, 12. Dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ada 3 jenis peperangan yang harus kita hadapi pada hari-hari terakhir ini, saudaraku. Sejalan dengan apa yang dituliskan Paulus dan juga apa yang disampaikan oleh Yakobus tentang bagaimana manusia hidup pada akhir zaman dan ciri-ciri manusia di akhir zaman. Nah, peperangan yang pertama, saudaraku, adalah peperangan terhadap keinginan berdosa dalam diri kita sendiri. Peperangan terhadap keinginan berdosa dalam diri kita sendiri. Kita tahu bahwa firman Tuhan berkata, roh memang penurut, tapi daging adalah lemah. Sehingga sering sekali diri kita masih terus diikuti ataupun diliputi dengan keinginan-keinginan untuk berbuat dosa. Hal ini perlu kita bereskan, perlu kita selesaikan dengan datang kepada Tuhan, memohonkan pertolongan Roh Kudus, sehingga segala pikiran-pikiran najis disingkirkan dari kehidupan kita. Peperangan yang kedua, saudaraku, yaitu peperangan melawan keinginan-keinginan keduniawian kita. Sering sekali perangkap keduniawian ini memasuki kita tanpa kita sadari, sehingga tidak kita sadari pula bahwa kita sebetulnya sudah masuk ke dalamnya. Tentu saja, kalau kita tidak melawannya, pastilah kita pun akan masuk ke dalam perangkapnya dan kita sudah dikalahkan. Kita dibelenggu olehnya. Kitab Galatia berkata, keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Oleh sebab itu kita perlu terus melawannya, saudaraku. Kita terus perlu untuk membentengi diri kita terhadap kesenangan duniawi yang tidak senonoh dan berbagai-bagai cara yang diberikan oleh dunia ini untuk menjatuhkan kita, untuk men-challenge, untuk menantang iman kita. Lewat berbagai macam godaan. Saudara keluar rumah sebentar, sudah ada godaan, keinginan duniawi. Saudara lihat di sosial media, ada orang pergi jalan-jalan ke sana, ada orang pergi makan di restoran ini, ada orang sedang liburan ke sana. Itu pun semuanya bisa menjadi godaan bagi kita, saudaraku. Karena pada akhirnya kita pun ingin memiliki hal yang sama. Ketika kemampuan kita tidak memadai, ada potensi kita menghalalkan semua cara. Kita perlu sekali lagi membentengi diri kita dengan kekuatan Roh Kudus. Dan peperangan kita yang ketiga adalah tentu saja melawan roh-roh jahat di udara, yaitu iblis dan semua pasukannya. Terhadap ini 1 Petrus 5 ayat yang ke-9 berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Orang yang mampu menghadapi peperangan-peperangan ini adalah orang yang memiliki iman yang teguh. Saudara, jangan mendewa-dewakan iblis dan setan, sebab mereka sebetulnya sudah dikalahkan. Cuman ketika kita terus memberikan panggung kepada iblis untuk bercokol, menari-nari dalam kehidupan kita, apalagi kita mendekatinya dengan ikut dalam okultisme dan lain sebagainya, tentu sajalah dia akan hadir kembali dalam hidup kita.
Dan mereka yang melakukan itu adalah mereka yang tidak punya iman sama sekali. 3 peperangan ini. Sudahkah saudara siap menghadapinya? Yang pertama, peperangan terhadap keinginan dosa dalam diri kita. Yang kedua, peperangan terhadap keduniawian dan ketidaksenonohan dan berbagai macam pencobaan. Dan yang ketiga, peperangan terhadap roh-roh jahat di udara, setan, iblis, dan semua pengikutnya. Sadarlah bahwa kita ada di zona perang. Mari perlengkapi diri saudara. Tuhan Yesus selalu menolong kita.